Apa jadinya kalau kamu mendapat pekerjaan di toko gaun, namun baru saja hari pertama kamu sudah ditinggal sendirian? Seorang penjahit terampil yang bekerja di toko penyewaan gaun mempunyai mimpi mengenakan gaun pengantin untuk pernikahannya. Namun hidupnya berubah drastis saat ia menemukan gaun pengantin yang indah yang akan mengubah takdirnya selamanya. Bagaimana kehidupan penjahit ini selama bekerja di tempat barunya? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, inilah Terror Tuesday Extreme episode 2. Diawali dengan menampilkan seseorang yang sedang menjahit gaun pengantin di tengah malam dan tiba-tiba jarum jahit menusuk jempolnya. Seorang mas-mas jamet bernama Beng dengan motor metik ember miliknya mengantar sang kekasih yang bernama Mil ke sebuah toko gaun bernama Nangnuk Wedding yang akan menjadi tempat kerja barunya. Mil pun bertemu ibu toko yang bernama Nangnuk. Kita panggil saja dia dengan panggilan Bu Nunung. Baru juga sampai Milk sudah dijanjikan dengan gaji yang lebih besar daripada di tempat kerja Milk sebelumnya. Dan juga komisi yang menanti Milk jika bekerja dengan giat. Sungguh kata-kata formalitas yang selalu diucapkan setiap bos kepada karyawan barunya. Milk pun diajak berkeliling untuk melihat ruangan-ruangan di toko tersebut. Mulai dari gudang gaun yang terlihat sangat berdebu, pertanda tempat itu sudah tidak ditempati untuk waktu yang cukup lama. Mil pun melewati ruang penyimpanan yang terlihat cukup banyak manekin-manekin yang tidak digunakan berada di sana. Mil juga ditunjukkan ruangan fotografi yang cukup luas dengan berbagai macam dekorasi. Hingga sampailah di ruangan tempat tidur yang akan ditempati oleh Mil. Ya, di sini Mil mendapat fasilitas yang cukup lengkap mulai dari kamar tidur yang akan dipasangi AC, mesin cuci, kamar mandi dengan pemanas air, dan semuanya bebas dinikmati oleh Mil layaknya rumah sendiri. Mil sempat penasaran dengan tangga yang menuju ke atas. Namun, Bu Nunung langsung kabur dan tidak menjelaskan apa-apa. Dan di sini bagian yang tidak enak untuk Mil karena Bu Nunung harus pergi keluar kota selama 4-5 hari. Bayangkan jika kamu jadi Mil, seorang karyawan baru, hari pertama sendirian pula. Tapi diberi tanggung jawab menjaga toko yang bahkan kamu tidak tahu ada apa di setiap sudut ruangannya. Mungkin saja ada orang jahat atau mungkin saja ada kecoa dengan mode pesawat. Malam harinya Mil pun menelepon ibunya dan memberitahu bahwa Mil punya pekerjaan baru, tempat tinggal gratis dan juga gaji yang lebih besar. Itu berarti Mil akan mengirim uang lebih banyak kepada ibunya. Namun layaknya ibu-ibu konvensional yang berdebaran di luaran sana, sang ibu meminta Mil untuk tidak iseng-iseng memakai gaun pengantin sebelum menikah. Karena katanya bisa jadi perawan tua. Tanpa skill 1 dan skill 2 terlebih dahulu, sang ibu pun langsung mengulti Mil dengan pertanyaan, kapan mas-mas jamet mau menikahinya? Dibumbui dengan membanding-bandingkan dengan anak tetangga yang sudah menikah. Keluarganya sejahtera, hidupnya bahagia, mau apa-apa serba ada. Hidup aman, nyaman, tentram, dan bersahaja. Dan seperti kebanyakan ibu-ibu pada ekosistem lingkungan kita yang meminta mahar sangat tinggi, membuat Beng mas-mas jamet yang kerjanya cuma jadi kurir makanan cuma bisa insecure di pojokan. Namun tanpa disadari ada seorang wanita yang mengikuti Mil dari belakang. Namun saat Mil coba menengok, tiba-tiba wanita itu pun menghilang. Keesokan paginya datanglah sepasang calon pengantin yang ribetnya minta ampun. Si cewek yang kita panggil saja Mbak Dini pilah-pilih tapi ujung-ujungnya tidak ada yang cocok menurutnya. Hingga akhirnya Mil coba mencarikan gaun lain di gudang gaun.
Setelah bingung mencari gaun yang cocok, tiba-tiba muncullah dengan sendirinya sebuah gaun yang dipajang terpisah. Itu membuat Mil langsung tertarik untuk membawanya. Namun sayangnya resleting gaun itu pun jadinya rusak karena ukuran gaun yang terlalu kecil. Karena sudah terlanjur suka, calon pengantin pun meminta Mil untuk memperbesar ukuran gaun tersebut. Namun butuh waktu 3-4 minggu untuk Mil menyelesaikannya. Mbak Dini pun memohon agar Mil bisa menyelesaikan dengan cepat, karena pernikahannya akan diadakan seminggu lagi. Namun apa yang dikatakan oleh Mil membuat Mbak Dini merasa sakit hati, karena Mil malah menyebut Mbak Dini sebagai babi gendut. Mbak Dini pun langsung tantrum layaknya manusia zaman sekarang, dan Mbak Dini langsung membuat video tentang toko gaun tempat Mil bekerja dan berniat memviralkannya. Mbak Dini pun memberi komentar negatif serta bilang satu karyawan tidak ramah. Namun ternyata Mil mengaku bahwa dia tidak merasa kalau dia sudah menyebut Mbak Dini dengan sebutan babi gendut. Karena tidak mau kehilangan pekerjaan serta merugikan toko, akhirnya Mil pun bersedia mengubah ukuran gaun tersebut sesuai keinginan Mbak Dini, serta akan memberi diskon kepada Mbak Dini, asalkan tidak memviralkan toko tempatnya bekerja. Akhirnya Mbak Dini pun setuju dan memberi waktu Mil 1 minggu untuk menyelesaikan gaun tersebut. Malam harinya tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, Mil pun langsung gaskui menggarap gaun itu. Namun belum juga dimulai, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Mil pun membawa sebuah gunting, berjaga-jaga kali saja ada orang asing yang menyelinap masuk. Ternyata di ruang fotografi ada sebuah pajangan yang sudah terjatuh. Dan juga Mil melihat ada seseorang yang bersembunyi di balik tirai. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah si Beng, mas-mas jamet yang cuma pakai boxer. Mil pun bingung keheranan bagaimana bisa si Beng masuk ke sana. Cuma pakai boxer lagi. Udah kayak tuyul jamet aja dia. Dan ternyata pada saat itu Mil dengan memakai gaun yang mempersilahkan Beng untuk masuk ke toko, dan Mil juga menantang si Beng dengan melemparkan segitiga keramat miliknya ke muka si Beng. Laki-laki mana yang tak tergoda dengan aroma basreng? Bukan hanya sampai di situ, Mil juga menawarkan goa angker miliknya kepada Beng. Tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, Beng pun langsung melepaskan cacing besar Alaska miliknya. Namun ternyata semua kejadian yang telah terjadi, Mil sama sekali tidak menyadarinya. Malahan, Beng meminta untuk melakukan satu ronde lagi. Mil pun langsung menolaknya dan langsung mengsekak mat si Beng dengan keinginan ibu Mil yang meminta agar si Beng menikahinya. Seketika mood si Beng pun berubah dan terjadilah pertengkaran karena pembahasan tentang pernikahan. Beng menganggap kalau banyak orang yang cuma pamer mengadakan pernikahan besar-besaran namun ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian. Jadi buat apa buang-buang banyak uang untuk acara yang tiada artinya? Beng pun bergegas pergi sementara Mil hanya bisa menangisi karena sebuah pernikahan nampaknya sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Mil pun terbangun di atas meja mesin jahit dan mendapati sebotol obat pelangsing di sana. Yang tentu saja Mil merasa heran kenapa obat itu berada di sana. Padahal Mil tidak pernah meminumnya. Keesokan paginya Mil coba menghubungi Beng, namun nampaknya Beng mengacuhkan setiap pesan yang dikirim oleh Mil. Namun tiba-tiba saja Mil merasa mual dan memuntahkan banyak rambut dari mulutnya. Tidak sampai di situ, Mil juga melihat sesosok wanita dengan memakai gaun dan tertawa kepadanya. Hingga akhirnya Mil pun tak sadarkan diri. Lagi, Mil terbangun di atas meja mesin jahitnya. Namun kali ini botol obat pelangsing berada di genggamannya dengan isi botol obat yang sudah kosong. Apakah Mil meminumnya?
Tanpa mau membuang waktu, Mil pun langsung mengerjakan gaunnya hingga tanpa disengaja tangannya terluka tertusuk mesin jahit. Dan seketika Mil pun berubah menjadi sangat aneh, di mana dia menggunakan rambutnya sendiri sebagai pengganti benang dan menjahit gaun tersebut dengan cara manual. Bukan hanya itu, Mil pun senyum-senyum sendiri dalam mengerjakannya. Tibalah hari H, di mana Mbak Dini balik lagi untuk menagih janji Mil, yang sekarang tampak lemah, letih lesu, tak berdaya karena kebanyakan begadang dengan ditemani banyak gangguan. Mbak Dini pun mencoba gaunnya. Namun, ternyata gaun tersebut masih kekecilan dan tentu saja tidak muat di tubuh Mbak Dini yang gemoy ini. Padahal Mil sudah mengecilkannya selama beberapa hari terakhir. Mbak Dini pun lagi-lagi tantrum dan memarahi Mil. Namun saat gaun itu hendak dilepas, tiba-tiba resletingnya menutup sendiri hingga membuat Mbak Dini kesakitan. Dalam situasi seperti itu, Mil malah melihat sesosok wanita lain memakai gaun tersebut. Hingga akhirnya Mil pun tak sadarkan diri. Mil baru tersadar saat malam hari. Terlihat gaun tersebut berada di depannya dan juga banyak panggilan telepon dari Bu Nunung karena toko mereka kini menjadi viral di media sosial. Bu Nunung pun meneleponnya lagi dan di sini Mil mulai menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang dialami gara-gara sepotong gaun. Yang ternyata gaun itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan anehnya lagi, Mil menyebut sebuah nama yaitu Pit. Itu membuat Bu Nunung keheranan karena Mil kenal dengan Pit. Mil pun coba mencari gaunnya, tapi malahan Mil melihat mesin jahit yang bergerak dengan sendirinya. Dan tiba-tiba sosok Pit mendorongnya. Dan yang lebih wadidaw lagi adalah terlihat Mas Jamet alias Beng yang sudah tewas dengan kondisi mata tertusuk dengan gunting yang berada di dalam loker. Dan ternyatanya lagi, pada malam saat mereka selesai melakukan pertandingan MMA di ranjang, Mil menghampiri Mas Beng dan menusuknya berkali-kali menggunakan gunting dan mengakhirinya dengan menusuk mata si Beng. Itulah alasan mengapa Beng menghilang dan mengacuhkan setiap pesan dari Mil. Setelahnya sosok Pit pun menertawakan apa yang terjadi pada Mil. Bu Nunung pun langsung menyusul Mil di toko, namun Bu Nunung bertemu dengan sosok Pit. Sebenarnya siapa sih sosok Pit ini? Diceritakan bahwa sebelumnya Bu Nunung mempunyai seorang karyawan bernama Pit yang bertubuh gemoy asoy geboy yang sangat ahli dalam membuat gaun pengantin. Pit selalu membuat pelanggannya bahagia atas hasil karyanya. Namun Pit tidak bisa membuat bahagia dirinya sendiri karena bentuk badannya. Saat itu Pit dan Bu Nunung sedang makan seblak bersama di atap bangunan, di mana pada saat itu juga Pit meminta Bu Nunung untuk mengantarnya melakukan operasi pada tubuhnya agar jadi lebih seksi. Walaupun Bu Nunung sempat menolak permintaan Pit, namun akhirnya mereka berangkat juga. Karena menurut Pit, nggak apa-apa kalau sakit, asalkan bisa jadi cantik, bisa menikah dengan pria tampan dan juga bisa menggunakan gaun idaman. Jadi mengapa semua itu harus jadi hayalan? Ketika mewujudkan kebahagiaan orang lain saja Pit bisa, masa iya buat diri sendiri semua itu tidak bisa terlaksana? Akhirnya Pit pun melakukan operasi dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Namun sifat umum pada manusia, apalagi seorang wanita, yang tidak akan pernah puas dengan apa yang dia punya. Walaupun sudah terlihat seperti tiang IndiHome, Pit malah meminum pil diet secara berlebihan. Mungkin tusuk sate adalah bentuk tubuh ideal untuk Pit. Entahlah. Pit selalu merasa ketakutan dengan dirinya sendiri, yang padahal ketakutan itu hanyalah sebuah ilusi. Hingga suatu saat gaun idaman yang dibuat oleh Pit dirombak lagi oleh Bu Nunung karena keinginan seorang pelanggan. Dan itu membuat Pit sangat marah. Bu Nunung pun menasehati Pit untuk belajar mengendalikan dirinya dan juga berhenti mengkonsumsi pil diet. Karena Bu Nunung tidak bisa terus bekerja dengan orang seperti Pit. Tapi Pit malah menuduh Bu Nunung cuma iri dengannya.
karena Pete lebih cantik dan lebih seksi dari Bu Nunung. Tarik-tarikan pun terjadi hingga akhirnya gaun itu pun sobek. Situasi jadi semakin kacau ketika Pete yang marah besar coba membunuh Bu Nunung. Dan tanpa disengaja Bu Nunung pun menusukkan sebuah gunting ke leher Pete hingga Pete pun harus tewas. Bu Nunung membawa mayat Pete dan memasukkan mayatnya ke dalam tangki air. Dan kini hantu Pete pun membalaskan dendamnya dengan menusuk leher Bu Nunung menggunakan gunting. Di akhir episode 2 diperlihatkan Milk yang menikah dengan Beng yang dimana sebuah gunting masih nemplok di matanya. Dan dihadiri oleh Bu Nunung yang sudah meninggal sebagai tamu undangannya. Banyak orang yang tidak mensyukuri apa yang sudah dia punya membuat kehidupannya menjadi hancur dan merana. Lebih baik kita usahakan apa yang belum ada dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Gimana menurut kalian? Sebenarnya sangat kasihan melihat Milk yang punya semangat bekerja dan punya mimpi menikah seperti wanita di luaran sana, namun harus mendapat tempat kerja yang sangat-sangat di luar nalar. Niatnya cari uang dan meningkatkan kemampuan malah jadi korban hantu Pete sialan.